Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidi Yuga. Saya dari kelas P, Fakultas Teknologi Pertanian, Departemen Teknologi Industri Pertanian, Prodi Teknik Industri Pertanian. Pada kesempatan kali ini saya dalam rangka pemenuhan tugas etika profesi, saya akan berbicara mengenai pengembangan agroindustri yang ada di Indonesia dan contohnya pada daerah asal saya. Agroindustri sendiri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang, dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Agroindustri memiliki peranan yang strategis, yakni yang pertama adalah dalam upaya pemenuhan bahan kebutuhan pokok, kemudian yang kedua adalah perluasan kesempatan kerja, yang ketiga adalah pemberdayaan produksi dalam negeri dan pemerolehan devisa negara, yang keempat adalah pengembangan sektor ekonomi serta perbaikan perekonomian masyarakat, khususnya di pedesaan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik dari industri ini yang memiliki keunggulan komparatif berupa penggunaan bahan baku yang berasal dari sumber daya alam yang tersedia di dalam negeri. Perkembangan agroindustri dapat dimulai dari sektor yang terkecil seperti pada desa. Pada daerah asal saya sendiri, yakni Kabupaten Sukoharjo, yang merupakan salah satu wilayah yang menjadi bagian dari Karesidenan Solo Raya, memiliki komoditas pertanian unggulan seperti jagung, padi, dan kedelai. Jagung menjadi komoditas yang diunggulkan, mengingat Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang dapat menghasilkan jagung terbanyak di Indonesia. Jagung menjadi salah satu bahan pangan pokok kedua setelah beras. Di daerah Solo sendiri, komoditas jagung banyak ditanam di area perkebunan warga, menjadi tanaman yang mengisi lahan pesawahan ketika musim kemarau tiba. Namun, tidak hanya itu, jagung juga ditanam pada setiap musim mengingat kebutuhan jagung yang semakin meningkat dan semakin tinggi setiap tahunnya. Produk hasil panen jagung kemudian dilakukan pengolahan menjadi berbagai olahan pangan atau produk utama serta produk-produk sampingan lainnya. Olahan yang menjadi khas adalah marneng, beras jagung, dan emping jagung. Selain itu, jagung juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan olahan-olahan sekunder atau sampingan lainnya. Seperti pada daun jagung dapat digunakan untuk pembungkus tradisional, serta tongkol jagung dapat digunakan untuk proses pembakaran supaya mengurangi kos pada produksi. Contoh penerapan agroindustri atas sebagai gambaran bahwa agroindustri sebagai penarik pembangunan sektor pertanian diharapkan mampu berperan dalam menciptakan pasar bagi hasil-hasil pertanian melalui berbagai produk-produk olahannya. Agar agroindustri dapat berperan sebagai penggerak utama, industrialisasi pedesaan harus memenuhi suatu persyaratan-persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut yakni sebagai berikut: berlokasi di suatu pedesaan, terintegrasi vertikal ke bawah, memiliki kaitan input-output yang besar dengan industri lain, kemudian dimiliki oleh penduduk desa dan padat tenaga kerja, serta tenaga kerja berasal dari desa. Kemudian bahan baku merupakan produk desa dan produk yang dihasilkan terutama dikonsumsi pula oleh penduduk desa tersebut. Salah satu arah kebijakan yang ditempuh dalam pembangunan pertanian jangka panjang adalah mewujudkan agroindustri berbasis pertanian domestik, yaitu agroindustri skala kecil di pedesaan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pengembangan agroindustri di pedesaan diarahkan untuk yang pertama adalah mengembangkan klaster industri, yakni industri pengolahan yang terintegrasi dengan sentra-sentra produk, bahan baku serta sarana penunjangnya. Kemudian mengembangkan industri pengolahan skala rumah tangga dan kecil dan didukung oleh industri pengolahan skala menengah dan besar. Kemudian mengembangkan industri pengolahan yang memiliki daya saing tinggi untuk meningkatkan nilai ekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri itu sendiri.
Tidak dapat dipungkiri bahwa agroindustri sangat berperan penting pada setiap sektor kehidupan dan kebutuhan masyarakat yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan sebagai generasi penerus, kita mampu mengembangkan dan meningkatkan daya saing agroindustri yang ada di Indonesia ini dengan berbagai penerapan teknologi dan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya para petani-petani lokal. Mungkin cukup sekian dari saya, ada kurang dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.